Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak yang berlangsung pada 12 Februari 2019 lalu di Kabupaten Nganjuk, hingga kini masih menyisakan persoalan. Pasalnya Pilkades di Desa Mojoduur, Kecamatan Ngetos, yang diikuti 4 calon dengan hasil suara terbanyak 2 calon antara Sihat Raharjo peserta nomor 3 dan Jumali peserta nomor 4 yang sama-sama mengantongi suara sebanyak 833 suara. Sedangkan 2 kandidat lainnya, Muhajir peserta nomor urut 1 mendapat 564 suara dan Sinta peserta nomor 2 mendapatkan 509 suara. Karena 2 kandidat mendapat suara terbanyak yang sama, panitia pelaksana Pilkades menetapkan Jumali peserta nomor 4 sebagai pemenang dan Bupati Nganjuk Noviraman Hidayat melantiknya sebagai Kades Mojoduur definitif pada 15 Februari 2019. Ini sebagaimana Perbub nomor 16 tahun 2017 yang mengatakan jika di dusun atau lingkungan dengan DPT terbanyak, calon Kades mendapat perolehan terbesar, itulah pemenangnya. Sihat Raharjo juga mengatakan sejak dirinya mendaftarkan perkara itu ke PT UN, Bupati Nganjuk tetap melaksanakan pelantikan Kepala Desa Mojoduur. Tetapi dengan adanya putusan PT UN hingga putusan MA yang memakan waktu begitu lama dan menyatakan dirinya sebagai pemenang Pilkades tahun 2019, serta dalam keputusan tersebut menyatakan batal keputusan Bupati Nganjuk nomor 188 garing 270 garing K garing 411.012 2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Mojoduur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2019 hingga 2025 tanggal 15 Februari 2019. Di samping itu juga mewajibkan tergugat Bupati Nganjuk untuk mencabut keputusan tersebut dan juga mewajibkan tergugat untuk menertibkan keputusan Bupati tentang mengesahkan dan mengangkatan Kepala Desa Mojoduur atas nama Sihat Raharjo. Maka Bupati Nganjuk sudah sepatutnya tunduk atas keputusan itu dan mengangkat dirinya sebagai Kepala Desa Mojoduur yang sah. Lihat hasil putusan untuk Pilkades Mojoduur kemarin seperti apa, Pak? Hasil keputusan dari dari MA itu kasasi Pak Bupati ditolak. Dengan demikian ini akan segera dilaksanakan atau dieksekusi putusan dari PT UN. Hasil putusan PT UN-nya seperti apa? Hasil PT UN itu adalah seperti ini, dan intinya adalah segera mencabut SK-nya saudara Jumali dan mengangkat saudara Sihat Raharjo sebagai Kepala Desa Mojoduur yang sah demi hukum. Itu adalah hasil keputusan bukan dari PT UN, dikeluarkan dengan banding pun kita menang, kasasi pun ditolak, dan kita akan segera melaksanakan atau mengeksekusi putusan dari PT UN tersebut. Terus kedatangan ke sini dalam rangka apa Pak ini tadi, Pak? Dalam rangka memberitahuan keputusan dari MA bahwa kita turun, kami mohon kepada Bapak Bupati untuk segera melaksanakan keputusan yang pertama tadi dari PT UN itu. Oke. Sementara itu Sekda Kabupaten Nganjuk Muhammad Yasin saat dikonfirmasi atas persoalan itu mengatakan bahwa dirinya baru menerima surat keputusan MA dari Sihat atas sengketa Pilkades tahun 2019 dan belum sempat membacanya. Untuk kasus Pilkades Mojoduur ini tadi salah satu calon kesini kenapa Pak Sek? Ya, terima kasih. Ini tadi dari Pak Sihat ya. Kebetulan kesini beserta rombongan dari beberapa pendukung beliau untuk menyampaikan hasil putusan daripada Mahkamah Agung yang saat ini masih berada di nomor penomoran surat untuk diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk
segera ada tindak lanjut. Langkah yang diambil oleh Pemda sendiri melihat putusan Mahkamah Agung tadi seperti apa Pak? Ya, kita normatif dalam konteks ini kebetulan sudah ada putusan dan nanti setelah ini akan kita kaji, kita serahkan pada bagian hukum untuk dikaji lebih detail untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut. Ada dimungkinkan Pak akan dilakukan pembatalan yang sudah dilantik ini? Kami belum melihat secara detail daripada isi surat itu ya. Coba nanti kita pelajari biar dikaji lebih detail oleh bagian hukum ataupun asisten pemerintahan dan masyarakat. Siap, atur suwun. Dari Nganjuk, Jawa Timur, tim liputan SRTV. Sebuah rumpunan bambu atau biasa disebut warga dengan bambrongan menyumbat aliran air di bawah jembatan Dusun Bodor, Desa Ngepeh, Kecamatan Luceret. Bambrongan tersebut sebelumnya terbawa oleh aliran air saat terjadi banjir beberapa waktu lalu. Akibatnya material sampah pun banyak yang menyangkut di bawah jembatan. Pada Sabtu pagi, puluhan warga setempat dibantu oleh aparatur desa bergotong royong membersihkan pohon bambu yang menyangkut di bawah jembatan penghubung Nganjuk Kediri tersebut. Sebab jika tidak dibersihkan, dikhawatirkan jika terjadi banjir yang lebih besar lagi akan menggigis kaki jembatan dan terjadi luapan perkampungan karena aliran yang tersumbat. Pak, ini warga ini sedang apa Pak? Ya, kalau ini dampak banjir, warga sini gotong royong membersihkan bambu yang ada di jembatan, bawah jembatan. Kenapa Pak kok dibersihkan ini Pak? Soalnya kalau nggak dibersihkan, warga sini kan dampaknya kan akhirnya kan naik lagi air, banjiran lagi. Soalnya kan orang-orang sini makanya digerakkan sama RT RW sama kepala dusun, makanya ini biar takutnya belakangan kalau ada banjir. Sementara itu hingga saat ini masih terdapat sejumlah rerumpunan bambu yang kondisinya sudah hampir ambruk dan longsor ke sungai. Menurut Ketua RT setempat, kondisi tersebut lebih diperparah dengan adanya banjir yang menerjang beberapa hari lalu. Warga berharap pada sisi kanan dan kiri sungai nantinya akan dibangun pelengsengan ataupun bronjong yang lebih kuat agar di saat air meluap tidak sampai mengkikis tanggul ataupun masuk ke pemukiman warga. Harapan warga sendiri seperti apa sih? Harapan warga untuk ini sebelah timur atau sebelah baratnya sungai ini untuk dipelengseng atau di pondasi yang lebih kuat agar tidak terjadi seperti ini hampir tiap tahun seperti ini. Kasihan yang warga yang kalau airnya naik kasihan hampir setiap tahun. Berarti selama ini berdampak ya Pak ya? Iya, dampaknya banyak sekali. Terus kondisi tanggul sendiri seperti apa Pak saat ini? Saat ini coba lihat sendiri, sampean lihat sendiri. Mudah-mudahan Dinas Perairan bisa merespon lebih cepat. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Imam Iswanto, SRTV. Dampak banjir yang terjadi beberapa hari lalu masih terlihat di sejumlah areal persawahan di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Puluhan hektar persawahan yang ada hingga saat ini masih tergenang air banjir. Akibatnya tanaman padi milik petani terancam rusak. Seperti yang terlihat di persawahan masuk Kelurahan Sumengko, Kecamatan Sukomoro ini.
Hampir seluruh areal persawahan yang berada di tepi jalur alternatif Nganjuk Kediri ini terendam banjir setinggi kurang lebih 40 cm. Pemilik lahan semakin pusing karena air banjir membawa material sampah hingga membuat areal sawah tercampur. Tak hanya itu, tanaman padi yang baru berumur 15 hari pun mengalami membusukan karena terendam selama hampir seminggu. Pun semingguan nggih. Oh, ngeten. Niki enten pinten hektar Mas menambah? Kalau kesupen masa itu karena sampai ini teron nggih hektar mon. Enten puluhan Enten langkung nggih. Oh. Mbah niki nek kerendem ngeten niki terus pripun, Mbah? Dampake teng pari. enten rusak teng pari. Rusak nggih. Nggih teng barang terus kenyakan gitu. Nggih, rusake dos napa, Mbah? Lodo teng pari lodo. Oh, lodo. Napa bosok ngoten? Nggih bosok. Oh. Bosoknya cap banyune. Terus sak lintune ngene jenengan ngene sinten mawon, Mbah? Lah niki rata ta niki sedegi itu nggih. Dijugani rata sang itu. Sementara itu, Dan Ramil Sukomoro, Kapten Infanteri Abdul Karim mengatakan, banjir yang terjadi di wilayah Sukomoro ini salah satunya disebabkan oleh jebolnya satu tanggul sungai wilayah setempat. Namun jebolnya tanggul sudah teratasi dengan dibenahi menggunakan karung berisi tanah secara bergotong royong oleh warga dan petugas gabungan. Untuk tanggul kemarin malam saya cek jebol, langsung pagi saya kerjakan dengan masyarakat, tokoh pemuda termasuk dipimpin Pak Joko Tirto, termasuk RW, termasuk pengairan, termasuk BPBD. Kemarin saya berusaha minta karung di masyarakat, ditambahi sama pengairan dikasih 50 sang, Mas. Jebolnya tanggul di wilayah Kelurahan Kapas tersebut telah dikoordinasikan dengan lurah setempat yang diteruskan ke pihak terkait agar kerusakan tanggul tersebut dijadikan salah satu program perbaikan tanggul sungai selanjutnya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Imam Iswanto, SRTV.